Nah, teman-teman, di bagian isi ini kita nanti akan membahas beberapa kaidah penulisan sesuai dengan POEBI ya. Ini sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau POEBI Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Di sini nanti teman-teman bisa membaca sendiri lebih lengkapnya di poebi.readthedocs.io seperti ini URL-nya. Nanti kita hanya membahas beberapa saja yang dirasa penting. Oke, pertama kita membahas mengenai penggunaan kata depan. Nah, kata depan seperti di, ke, dan dari ini ditulis terpisah ya teman-teman dari kata yang mengikutinya. Biasanya kata di, ke, dan dari ini ditulis terpisah jika kata yang mengikutinya itu bukan kata kerja. Ya, jadi misalnya kata benda begitu, itu penulisannya terpisah. Misalnya ini, kain itu disimpan di dalam lemari. Nah, ini di dalam ini kan, bukan kata kerja. Maka ini ditulis dipisah. Kalau di yang ada di sini disimpan, ini simpan ini kan kata kerja. Maka penulisannya digabung. Itu ya. Nah, contoh lagi yang ada di skripsi, laporan skripsi. Nah, ini di buku. Nah, ini buku ini kan bukan kata kerja, maka ini penulisannya dipisah. Itu ya. Kemudian di misalnya di ini juga ya, di SMKN 1. Nah, ini antara di dan SMKN 1 ini juga dipisah gitu. Kemudian penggunaan atau penulisan partikel pun. Nah, partikel pun ini juga dapat ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya apapun begitu, ini berarti ini ditulis terpisah. Misalnya malam pun, ini juga ditulis terpisah, tidak boleh digabung. Tapi jika partikel pun ini merupakan unsur kata penghubung, maka ditulis serangkai. Kata penghubung itu yang menghubungkan antara sebuah kalimat satu dengan kalimat yang lain ya. Misalnya ini, dia tetap bersemangat walaupun begini. Ini tidak boleh dipisah penulisannya. Ini penggunaan kata pun. Kemudian untuk penulisan singkatan nama orang, gelar, sapaan atau jabatan tadi sudah kita singgung ya. Misalnya gelar ya, itu diberi tanda titik untuk singkatannya. Misalnya penggunaan penulisan gelar Magister Sains misalkan. M-nya ini singkatan dari Magister, S ini Sains. Kalau contoh lagi misalkan S.Com misalnya, Sarjana Komunikasi. Ini S.K.M. ini ada singkatannya lebih dari 2 kata ya, dari Sarjana Kesehatan Masyarakat. Ini diberi tanda titik singkatannya ini. Di antaranya ada tanda titik ini. Oke. Kemudian untuk singkatan yang terdiri atas huruf awal ya, untuk setiap kata itu nama lembaga pemerintah itu ditulis di awalnya ya. Misalkan Universitas Indonesia, jadi UI begini ya. Kemudian ini huruf kapital semua tanpa ada titik. Misalnya PGRI. Ini ya berarti PGRI, P-nya besar, G-nya besar, R-nya besar, I-nya juga besar. Oke, kemudian ini juga sama. Kemudian jika teman-teman menggunakan singkatan misalnya dan lain-lain begitu ya, ini hurufnya kecil, DLL, terus kemudian titik. Oke, kemudian untuk lambang kimia, singkatan satuan ukuran atau takaran atau timbangan atau mata uang itu tidak ada titiknya teman-teman. Misalnya teman-teman
di sini menggunakan 50 cm begitu. Berarti nanti 50 spasi cm. Ya, 50 spasi cm, cm. Kemudian ini kilovolt ampere. Kilovolt ampere ini VA-nya besar. Ini sesuai kesepakatan volt ampere itu ditulis besar semua. Kemudian untuk penulisan rupiah itu R-nya besar, P-nya kecil. Gitu ya. Nah, ini teman-teman, misalnya teman-teman menggunakan menyingkat ya, menggunakan akronim nama diri, tetapi akronimnya ini terdiri atas huruf awal, maka ditulis semuanya menggunakan huruf kapital. Ini kan akronim BIG ini, B-nya kan huruf awal untuk badan, I-nya huruf awal untuk informasi, G-nya untuk huruf awal untuk geospasial. Maka ini semuanya ditulis menggunakan huruf kapital. Tetapi kalau akronim itu berupa gabungan suku kata ya, misalnya ini bulog ini misalkan, ini kan B-nya itu badan, U-nya urusan, log-nya logistik, bukan BUL begitu kan. Ini kan akronim ini terdiri dari gabungan suku kata atau gabungan huruf, maka yang besar itu huruf di depannya aja. Misalnya Suramadu begitu. Ini kan Sura dan Madu ini. Ini kan suku kata ini ya. Jadi kalau akronimnya itu terdiri dari gabungan suku kata atau huruf suku kata ya, pokoknya yang mengandung gabungan suku kata, maka hanya di depannya aja yang ditulis besar. Begitu. Kemudian untuk akronim yang tidak merujuk dengan nama diri, misalnya istilah ya, seperti ini ya. Ini kan bukan nama lembaga atau nama seseorang atau nama badan pemilu, misalnya ini istilah ya. Itu maka menggunakan huruf kecil semua, misalnya iptek gitu, pemilu gitu, rapim begitu. Oke. Nah, berikutnya adalah penulisan angka dan bilangan. Jadi teman-teman boleh menggunakan angka ya, menulis berupa angka bukan berupa huruf, misalnya 3, 4 begitu. Boleh, tetapi bukan untuk perincian ya. Kalau perincian itu tetap harus menggunakan angkanya ini. Ya, contohnya seperti ini. Ini kan bukan perincian ya, makanya 3 ini boleh ditulis 3 begitu, menggunakan huruf. 1 juta gitu. Ini tulis 1 juta. Tapi ini kan perincian ini. Di antara 72 anggota yang hadir ini dirinci 52, 15 dan 5. Jadi ada proses perincian seperti ini. Contohnya lagi misalnya seperti ini, terdiri atas itu kan perincian. Ini maka angkanya itu ditulis menggunakan angka, bukan huruf ya. Kemudian kalau teman-teman menulis sebuah kalimat, kemudian di awal kalimat itu harus menulis angka, maka bisa ditulis menggunakan huruf, tetapi yang jelas huruf depan harus huruf kapital ya. Nah, ini perlu dihindari seperti ini teman-teman. Jadi menulis 50 begini, ini kan posisinya di depan ya, di depan kalimat. Ini 50 ini sebaiknya ditulis seperti ini, 50 begitu. Ini 3, ini sebaiknya dihindari ya. Jadi teman-teman tulis saja huruf seperti ini. Ya, jika angka itu menjadi awal dari sebuah kalimat. Nah, kemudian kalau ternyata bilangannya itu lebih dari 2 kata dalam penulisannya, misalkan 250 gitu kan terdiri dari 3 kata. 2, kemudian ratus, kemudian 5, kemudian puluh, 4 ya, berarti ya 250, maka struktur kalimatnya diubah aja. Misalnya 250 orang peserta diundang oleh panitia begitu ya. Jadi nanti tinggal balik aja, tinggal dirubah menjadi kalimat aktif. Menjadi panitia mengundang 250 orang peserta gitu. Misalnya
25 begitu ya, 25 itu kan dari lebih dari 2 kata. Itu seharusnya kalimatnya adalah 25 naskah kuno disimpan di lemari itu. Nah, itu nanti tinggal struktur kalimatnya tinggal diganti. Jadi seperti ini, di lemari itu tersimpan 25. Nah, 25-nya itu bisa ditulis angka ya. Ini ya. Kemudian ini ya, ini seperti ini dihindari. Kemudian angka untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu bisa ditambahi koma begini ya, 0,5 cm. Kemudian seperti ini ya, 3,50 seperti ini. Oke, kemudian yang paling penting lagi, oke, ini angka digunakan untuk menomori bagian karangan ya, atau ayat. Jadi misalnya bab ditulis bab 5 misalkan, bab 2 kajian pustaka gitu. Duanya itu enggak ditulis menggunakan huruf 2 begitu, tidak, tapi menggunakan angka Romawi. Yang berikutnya teman-teman, yaitu penggunaan tanda titik. Nah, tanda titik ini digunakan pada akhir sebuah kalimat ya, seperti ini. Kemudian juga bisa digunakan untuk memisahkan antara angka dengan nama subbab ya, seperti ini. Ini tidak terlalu nanti teman-teman tidak terlalu sulit, teman-teman bisa membaca sendiri. Kemudian untuk memisahkan tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Ya, misalnya teman-teman penelitiannya tentang periode waktu gitu ya. Jadi antara jam sekian sampai jam sekian, nanti bisa menggunakan tanda titik untuk memisahkan jam, menit, dan detik seperti ini. Kemudian untuk daftar pustaka nanti kita mengikuti pedoman penulisan skripsi yang berlaku di universitas kita. Kemudian untuk tahun ya, untuk tahun ini kan tidak perlu diberi tanda titik di sini. Untuk ribuan seperti itu tidak perlu. Kemudian untuk halaman juga nggak perlu. Kemudian tanda koma teman-teman. Nah, tanda koma ini dipakai untuk memerinci sesuatu. Misalnya telepon seluler, koma komputer, koma internet gitu ya. Jadi ini ada 3 benda di sini untuk memerinci antara atau ya, penghubung atau itu diberi tanda koma di sini ya. Termasuk juga dan ya. Dan ini komanya tetap ditulis di sini. Itu. Kemudian jika kalimat kita menggunakan kata penghubung tetapi melainkan atau sedangkan ya, misalnya dia membaca cerita pendek, koma, ini komanya juga koma terus kemudian spasi, terus diikuti kata penghubungnya tersebut. Kemudian yang lain-lain nanti bisa dibaca sendiri ya, termasuk ini teman-teman. Jika nama seseorang kemudian nama gelar, itu gelarnya ada di belakang ya, seperti ini ya, misalkan SH, MH ini, maka setelah nama orang itu harus diakhiri dengan koma, kemudian spasi, kemudian gelar, kemudian koma lagi, kemudian gelarnya lagi gitu. Kemudian tanda titik 2 dipakai untuk pemerincian ya teman-teman, atau penjelasan. Nah, misalnya seperti ini. Mereka memerlukan perabot rumah tangga. Yang mau diperinci atau yang mau diperjelas itu adalah perabot rumah tangga. Maka nanti di sini kita menggunakan tanda titik 2 ya. Nah, perabot rumah tangga itu
meliputi kursi, meja, kursi, meja, dan lemari itu termasuk di dalam perabot rumah tangga. Ini maksudnya memperjelas ini. Ya, termasuk ini ya, hanya ada dua pilihan. Dua pilihannya itu apa begitu? Itu perlu diperinci. Maka pemerinciannya atau penjelasannya itu diberi tanda titik dua, hidup atau mati begitu. Nah, tanda titik dua di sini tidak dipakai untuk perincian atau penjelasan yang merupakan pelengkap. Ini kan kita tidak perlu menambahkan titik dua di sini di antara memerlukan ini, karena kursi, meja, dan lemari ini menjadi pelengkap di sini ya. Termasuk juga ini. Ini kita tidak perlu menggunakan tanda titik dua di sini. Yang lain-lain biasanya digunakan untuk nomor surat ya. Contohnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penulisan tabel. Ya, di sini saya langsung ke contoh tabel. Oke, ini ada contoh tabel ya di sini ya. Pertama, untuk berdasarkan panduan penulisan skripsi yang berlaku di kampus kita, yaitu Universitas Bhinneka PGRI, maka untuk menulis sebuah tabel itu judul tabel dan nomor tabel maksud saya itu ditulis di atas teman-teman, enggak di bawah. Jadi ini contohnya. Nah, ini ya, tabelnya ini ditulis di atas. Tabel 3.1. Nah, penomorannya didahului dengan kata-kata tabel, kemudian ini menunjukkan babnya teman-teman. Jadi 3 ini menunjukkan bab. Karena tabel ini berada di bab 3, maka di sini 3. 1 ini urutan kemunculan teman-teman. Urutan kemunculan tabel. Kalau dia itu muncul pertama kali di bab 3, maka diberi nomor urut 1. Nah, contoh lagi kalau di sini, nah ini karena dia munculnya belakangan setelah 3 titik, setelah tabel deskripsi use case diagram, maka dia di sini diberi angka 2. Ini harus urut teman-teman ya. Harus urut ke bawah. Dan lebih baik teman-teman mengaktifkan fitur caption ya. Seperti ini ya. Caption ya. Lebih baik teman-teman menggunakan ini, tapi ini di luar pembicaraan kita ya. Jadi teman-teman bisa mengeksplor sendiri penggunaan caption sehingga lebih rapi. Ini kan manual ini. Jadi ini manual menggunakan spasi ini ya. Manual menggunakan center di sini ya. Center text di sini. Setelah nomor urut tabel kemudian spasi. Oh ya, ini dipisahkan oleh tanda titik ya, antara nomor bab dan nomor urut tabel itu dipisahkan oleh tanda titik. Kemudian setelah itu diikuti oleh nama tabel. Ini nama tabelnya adalah deskripsi use case diagram. Ini karena use case diagram ini istilah asing, maka di sini dicetak miring. Ya. Yang berikutnya adalah dalam membuat tabel itu garis vertikalnya tidak perlu digambar ya. Maksudnya tidak perlu ditampil, tidak perlu dibuat. Jadi cukup garis mendatar aja. Jadi garis vertikal itu tidak perlu. Nah, misalnya tampilannya kayak gini ntar. Ya, sini ya. Ini garis mendatarnya ini, garis vertikalnya ini nggak ada di sini. Ya. Oke. Nah, yang paling penting teman-teman, tabel ini, kemunculan dari sebuah tabel itu harus dijelaskan. Tabel ini berisi apa, begitu harus dijelaskan. Harus diuraikan. Uraiannya itu bisa ditulis di atas atau sebelum tabel. Juga bisa ditulis setelah tabel. Di bawahnya tabel di sini.
Jadi setiap kemunculan tabel itu harus diuraikan. Tabel ini isinya apa, harus dijelaskan seinformatif mungkin ya teman. Nah contohnya ini kalau menurut saya kurang informatif ya ini di sini ya, karena dari gambar hanya dijelaskan seperti ini ya, maksudnya apa ini kurang begitu jelas gitu ya. Kemudian yang paling penting juga ini ukuran fontnya 11 teman-teman. Di sini salah, ini 10. Ini harusnya 11. Kemudian untuk isi tabel itu fontnya 10 betul, dan line space-nya itu 1. Jadi di sini line space-nya itu 1 ya, ini ya sudah sesuai. Terus kemudian fontnya 10. Untuk font tipe fontnya terserah ini ya. Kemudian jika tabel itu mengutip dari sumber lain ya, itu bisa sumbernya itu bisa ditulis di bawah tabel. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini sebelah kiri ini, jadi sumbernya tulis di sini. Oke. Yang paling penting untuk membuat tabel adalah jangan mengcrop langsung dari gambar ya teman-teman. Misalnya seperti ini ya, ini di crop, jadi harus membuat sendiri ya. Bukan mengcrop ya, snapshot ya. Misalnya ini tabel, ini mau kita masukkan ke laporan kita, ini tinggal diginikan ya, di copy, kemudian ditulis di sini itu ya misalnya. Nah seperti ini ya, jangan seperti ini ya, ini nggak boleh ini ya. Jadi upayakan untuk membuat sendiri tabelnya, jadi mendesain sendiri. Kalau seperti ini kan kurang bagus ya, misalnya ini kan kelihatan sekali ini di crop, bukan apa ya istilahnya ya, bukan di crop ya, di copy ya dari tempat lain langsung seperti ini ya. Jadi kurang bagus, estetikanya kurang bagus lah pokoknya di sini ya. Jadi dihapus, kemudian oke. Berikutnya adalah aturan untuk menyisipkan gambar di dalam laporan skripsi. Nah, yang pertama tuh kode penomoran gambar ya. Untuk penomoran gambar kurang lebih sama dengan tabel, yaitu didahului dengan bab, karena ini berada di bab 3. Jadi di sini 3 ya. Kemudian diikuti oleh tanda titik, kemudian angka 1, berarti ini nomor urut gambar. Berarti gambar ini muncul pertama kali di bab 3. Maksud saya gambar ini muncul pertama kali di dalam bab 3. Kemudian diikuti oleh nama gambar. Nah, di sini keterangan gambar ini diletakkan di bagian bawah dari gambar dan posisinya tengah, center. Termasuk juga gambarnya, ini center. Seharusnya gambar ini diberi penjelasan atau keterangan atau deskripsi, bisa diletakkan di sebelum gambar atau sesudah gambar. Ini nampaknya kok belum diberi deskripsi ya. Teman-teman sebaiknya jangan mengcopy paste gambar, tetapi menggambarnya secara langsung, kecuali foto ya. Jadi misalnya gambar seperti ini ya, ini jangan dipotong kemudian langsung jangan di snapshot ya, jangan di snapshot seperti ini, di copy langsung seperti ini ya. Nah ini kurang bagus. Kalau itu memang sebuah diagram dari suatu software, seharusnya software untuk membuat diagram itu seharusnya menyediakan fitur untuk merubah gambar diagram ke dalam format JPEG atau PNG ya. Nah, jadi hindari melakukan snapshot seperti ini kemudian langsung mengcopy paste-kannya ke lembar kerja. Jadi lebih baik digambar sendiri kalau seperti ini.
Ini bisa menggunakan software untuk menggambar, misalnya Visio atau yang lain ya. Sama halnya dengan tabel ya. Jadi untuk gambar ini dibuat sejelas mungkin dan mudah dibaca. Seperti ini kan hurufnya terlalu kecil, proporsinya kurang pas ya. Jadi ini harusnya fontnya agak dibesarkan supaya pembaca laporan mudah untuk membacanya ya. Dan sama halnya dengan tabel, untuk keterangan gambar ini ukuran fontnya adalah 11. Ini 10 salah ya ini ya. Ini harusnya 11 seperti ini. Oke, ini kebetulan dicetak miring karena ini adalah istilah asing. Sebenarnya menurut saya ini bisa diterjemahkan ya, diagram kasus penggunaan kasus ya, ini seperti ini. Yang berikutnya adalah penulisan rumus atau equation. Jadi teman-teman di sini jangan mengcopy langsung ya equation seperti ini. Jadi buatlah equation itu menggunakan, kalau di Microsoft Word menggunakan Microsoft Equation. Jangan mengcopy langsung dari gambar ya, menggunakan gambar misalnya seperti ini ya, copy image seperti ini. Kemudian seperti ini. Ini kurang bagus ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan, kalau di BPS Office itu di insert kemudian equation yang di sini. Nah, kemudian teman-teman bisa misalnya summation, misalnya I sama dengan 0, misalnya N kemudian X I misalnya ya. Nah, seperti ini, menggunakan equation seperti ini. Jangan mengcrop atau snapshot dari gambar langsung dipotong kemudian dimasukkan di sini ya, kurang rapi. Kemudian teman-teman bisa menggunakan equation kalau di Microsoft Word. Kalau di saya di sini equation juga menggunakan VPS Office. Kemudian formatnya setelah equation ini harus diikuti dengan tanda titik-titik seperti ini ya. Diberi urutan equation. Misalnya ini urutan equation yang ke-1, berarti seperti ini 1. Nah, formatnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini urut ya. Ini urut. Penulisannya urut. Di dalam satu bab, misalkan di bab 3, ini equation pertama kali yang muncul dan kemudian mohon maaf, ini harus diluruskan di sebelah kanan seperti ini ya. Nah, ini teman-teman harus urut mulai 1 sampai berapapun jumlahnya di sini, tetapi tidak perlu diberi nomor bab di sini. Jadi misalkan ini di bab 3, kemudian di bab 4 itu ada lagi equation, maka nanti di bab 4 mulai dari 1 hingga total jumlah equation. Seperti ini ya. Ini. Kita akan membahas mengenai bagaimana cara merujuk atau mensitasi suatu sumber atau referensi ya. Ini saya masuk ke yang banyak referensinya. Oke, mulai di bab 2 saja atau di bab 1 sebentar. Nah, kampus kita menggunakan atau mengadopsi APA dalam menulis kutipan atau daftar pustaka. APA itu singkatan dari American Psychological Association. Nah, contohnya seperti ini, misalnya ini ya, contoh merujuk ya, ini merujuk pada, jadi kalimat ini merujuk pada ini, atau kalimat ini misalnya ini merujuk pada ini itu ya. Nah, di dalam apa, untuk merujuk suatu sumber atau referensi
itu menggunakan nama belakang, kemudian diikuti koma, kemudian diikuti tahun. Sebagai contoh, misalnya saya punya buku seperti ini. Nah, saya ternyata apa yang saya tulis itu merujuk pada buku ini, buku yang ditulis oleh William Sterling ini. Tahun ini buku tahun 2019 ya, 2019 edisi terbaru ini. Nah, kita bisa menuliskannya seperti ini. Ini sebagai contoh ya, misalkan misalnya komputer, misalnya komponen utama sebuah komputer adalah CPU dan RAM, misalnya seperti ini. Nah, ini cara menulis rujukannya, nama belakangnya Sterling seperti ini, koma 2019. Nah, seperti ini. Kemudian diakhiri dengan tanda titik. Nah, ini salah satu format penulisan kalau berada di belakang. Nah, seperti ini. Ini sebaiknya teman-teman menggunakan software Zotero atau Mendeley, tetapi penggunaannya tidak kita bahas di video ini. Jadi jangan ditulis manual ya, tetapi menggunakan software. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian kalau buku itu lebih dari 2 penulis ya. Kalau buku itu lebih dari 2 penulis, contohnya seperti ini. Ini penulisnya ada 2, yaitu Linda Null dan Julia Lobur. Maka yang ditulis itu nama belakangnya saja. Misalnya seperti ini. Komponen utama sebuah komputer adalah CPU dan RAM. Ini dalam tulisannya ditulis di dalam kurung namanya. Yang ditulis adalah nama belakangnya saja, 0 dan Lobur, koma, baru tahunnya. Ini tahun 2019. Tulis 2019. Nah, seperti ini. Atau teman-teman juga bisa menggunakan ampersand n ya. Nah, ini juga boleh ditulis seperti ini. Ini n. Di sini n seperti ini. Ini juga boleh. Lalu bagaimana jika penulisnya lebih dari 2 seperti ini? Muhammad Ali Babar, Alan W. Brown, Ivan Mistrik ini. Prinsipnya kurang lebih sama dengan yang cara penulisan yang 2 ini. Misalnya, nah nanti dalam kurung seperti ini. Yang ditulis ada nama belakangnya Babar, koma, Brown, koma, Mistrik, dan ya, dan Mistrik, koma 2019 seperti ini ya. Atau teman-teman bisa menggunakan ampersand seperti ini, simbol ampersand n. Nah, ini juga bisa ditulis menggunakan et al. Jadi seperti ini juga boleh. Nah, seperti ini, Babar et al, seperti ini ya.
oh sorry, ini salah, babar at all seperti ini, baru koma 2017. Nah, seperti ini teman-teman. Tetapi sekali lagi, untuk menulis sitasi atau rujukan terhadap sumber buku atau jurnal, teman-teman diharapkan tidak menulis manual seperti ini, tetapi menggunakan software ya, menggunakan Mendeley atau Zotero. Kemudian untuk yang lain, teman-teman bisa membaca sendiri di halaman 106 ya, 106 di panduan penyusunan penulisan skripsi. Di sini nanti teman-teman bisa membaca sendiri format penulisannya. Yang berikutnya adalah bagaimana menulis referensi di dalam daftar pustaka. Untuk format apa yang pertama kali ditulis itu kalau penulisnya lebih dari, ini contoh penulisnya kalau lebih dari 2. Nah, di panduan ini sudah ada. Pertama adalah font tipe hurufnya ya, ini tetap Times New Roman. Kemudian ditulis pertama itu adalah nama pertamanya penulis, kemudian koma, kemudian ini harusnya J.A ya. J ini inisial nama pertama, nama awal, kemudian ini nama tengah. Ya, jadi ini J ini singkatan, nama singkatan. Ini harusnya di antara ini ada titik, kemudian J titik begitu ya. Nah, harusnya seperti ini ya. Michel J titik A titik begini. Nah, yang betul seperti ini. Jadi ini nama depannya Michel, ini nama tengahnya, ini nama belakang. Kemudian ini nama penulis kedua yaitu Thomson, koma, kemudian ini nama depannya tapi dalam disingkat ya M itu titik, ini punyanya Thomson. Kemudian ini nama penulis ketiga, kalau ada ketiga ini juga harusnya seperti ini, R P seperti ini. Setelah itu diikuti dalam kurung tahun diterbitkannya buku, kemudian ini titik, kemudian ini judul. Nah, judul ini harusnya miring seperti ini. Seperti ini ya, miring ya, miring seperti ini. Kemudian diikuti nama kota terbit, terus kemudian nama negara terbit, titik 2, ini penerbit, nama penerbitnya gitu. Ini untuk menulis referensi di daftar pustaka dalam bentuk buku, yang mana referensinya itu dalam bentuk buku ya. Kemudian untuk cara mengutip jenis sumber lain, misalnya majalah, jurnal, proceeding, dan lain-lain, nanti teman-teman bisa baca sendiri di pedoman penulisan skripsi. Ini tidak saya bahas lebih lanjut. Nah, ini salah satu contohnya sini. Ini teman-teman harus menggunakan software ya, seperti Mendeley dalam membuat ini supaya rapi. Kemudian fontnya tipenya bukan Calibri, tetapi ini harusnya Times New Roman ya, dan ukurannya adalah 12 begitu ya. Ini dirapikan supaya bagus. Nah, seperti ini. Tapi ini menggunakan software Mendeley. Teman-teman harus menggunakan software, jangan manual di sini ya, supaya rapi. Oke. Nanti untuk yang lain bisa dibaca sendiri di panduan.